bukan khotbah tapi ntar asal 5 villa Tak lagi. pikir dulu, tak pikir. Apa? Oh iya,
parkir mana ya? Sana Bu. Waduh, kalau parkir sebenarnya ya udah. Lah kamu pilih ini kok? Bisa nggak ya? Apa sini? Nutup yang ada jalan Sini ya? enggak Kanan di ini? sana. Terus kamu bisa? Bapak parkirnya langsung naik. Mana ya? Sini, sana. Nggak lanjut. Sini aja. Sini aja. Kenapa? Keren banyak orang. Cuma mantai doang, guys. Anu toh direct message toh. DM ngono iki tulisane Ceknya nggak ada punya tidak. tulisane iki. Peserta oh. Tetap peserta. Oke. Menunya. Cocok. Ini mau Penyu. kita yang mau dilepas Pak. Enggak, yang dilepas ono ini. Ini kukinya. Tuh sama ini. Jadi dukanya. Apa bedanya jantan sama betina? Coba pasti. Ini ini jantan, ini betina. Coba dibuka. Ini yang kecil, tekiknya yang ini. Saya lagi ngevlog. Besar banget kan ini loh. Berarti anu boleh ditandangin. Boleh. Lu cuma nungguin lu. Bahasanya lagi di apa? Rehab. Karantina. Ini ada yang putih juga, bagus loh. Bedanya apa ya Mas? Kode kafe ya? Mas Alif, ini umur berapa? Itu ini baru tangkis kemarin nih, belum lama ya. Nggak nyampe sebulan. Loh, kok ngerti banget? Kan kemarin ngobrol. Oh, wingi Tapi kenapa sih ngobrol. mereka dikandangin kayak gini? Mau budidaya apa Mas? Kalau ini tuh dirawat Budidaya penyu. enggak. Dia tuh kan kayak kan untuk menjaga biar nggak dimakan Penyu. musuhnya, nggak manusia termasuk itu Dimakan kan. Mas Alif. Jadi kita tuh bikin Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore dari teman-teman Novotel Malioboro, kemudian dari teman-teman dari Nurul Asri. Terima kasih sudah hadir ataupun datang di tempat kami di Konservasi Penyu Batek Pelangi. Untuk mungkin nanti kita mengenal lebih jauh ya untuk tempat kami. Mungkin kalau Novotel tahun kemarin sudah ya ada anggota baru atau personel baru yang pengen tahu tentang penyu dan tukik, boleh banget. Jadi nanti agendanya lebih kita edukasi, kenalan dulu sama penyu itu sendiri, kemudian baru diakhiri untuk pelepasan tukik. Nah, mohon maaf sebelumnya tempat ini sedang ada sedikit renovasi gitu ya. Dan kami disokong beberapa infrastruktur untuk lebih baik ke depannya bagi konservasi. Kayak gitu. Jadi mohon maaf kalau kurang apa ya? Layak gitu ya tempat. Kayak gitu. Terus nanti teman-teman juga kalau ingin bertanya tentang tukik ataupun tentang penyu boleh banget. Terus juga nanti kita akan berkunjung ke sarang penyu. Kebetulan sarangnya tinggal satu di tahun ini, sarang terakhir, kemudian atasnya di minggu depan. Dan nanti kita akan merilis teman-teman dari Novotel akan kita rilis 20 tukik kayak gitu. Tadi juga ditambahin oleh Pak Sarwidi untuk liriknya. Kemarin aku baru koordinasi dengan Pak Lolita 15, tapi Pak Sarwidi memberikan 20. Iya. Makasih, Nanti Mas. boleh dibagilah gimana ininya kayak gitu. Kemudian nanti dari teman-teman Nurul Asri akan melepas 5 tukik kayak gitu. Jadi
Mungkin ada sambutan terlebih dahulu dari pihak Leo. Ada Pak Leo. Pak Leo. Pak Leo. Tadi mau bilang apa? Selalu Pak Leo. siap. Ya, selamat sore teman-teman. Sore. Kami dari Novotel Yogyakarta Malioboro. Ini untuk yang kedua kalinya kita hadir di sini. Memang kita punya program untuk pelestarian lingkungan. Salah satunya melalui pelepasan tukik ini karena tukik kami dikategorikan sebagai hewan langka ya. Ya. Kami juga mengucapkan terima kasih pada apa Mas? 4K. Ya. 4K. Kalau di kita Circle K ya. 4K. Ya. 4K ini atas konsistensinya karena terbukti tahun lalu kita kesini mereka beraktivitas seperti itu. Tahun ini kita kesini lagi masih juga dengan aktivitas seperti itu, maka sebisa mungkin kita akan nanti pelepasan 20 ya. Tambah satu Mas yang di pojok sana. Oh ya ini. Perlu diikat nggak Pak? Perlu ya. Mungkin programnya bisa berkelanjutan, mungkin juga bisa ditambah lagi ya. Mungkin Novotel nanti tidak hanya melepas tukik tapi mungkin juga ada di tempat kami itu ada program kayak champion untuk pelestarian lingkungan dan sebagainya. Mungkin kalau bisa itu dikembangkan atau kita mungkin menanggalkan dan sebagainya. Bisa juga dikembangkan lagi, tidak hanya sekedar melepas ini kan sepertinya kayak simbolis sekali kan gitu kan. Tapi nanti apa yang mungkin bisa kita lakukan kayak misalnya untuk pelestarian tukik itu perlu apa saja. Kita tahun lalu dijelaskan ya, tapi pasti lupa ya. Gunanya ini apa itu pasti lupa ya. Nanti mungkin kita bisa lebih lagi daripada itu. Sama ngeliat pandan laut. Oh iya. Ya, boleh. Pandan laut ini nanti kita nggak ada ya? Nggak Nggak ada. Kayak tahun lalu kita nanam pandan laut berapa? 7.000 ya? Ya alas bisa. 6.900. 6.900 ya. Oh iya kurang Kalau yang 100. dinding. Nah itu mungkin nanti teman-teman masih ingat kita lihat tanamannya masih ada tuh ya. Dan kalau pandan laut masih kita cek, tapi tukik tahun lalu yang kita lepas nggak bisa kita cek ya. Nggak bisa. Nggak bisa kembali lagi ke sini, kita nggak recognize. 20 tahun lagi. Pak. 20 tahun lagi. Iya. Kamu udah gede nak? Lepas satu tahun lalu. Jadi tahu. Begitu saja. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Nurul Asri. Nurul Asri ini bergerak bidang apa ya? Oh dakwah. Mungkin nanti bisa dakwah di Novotel, teman-teman saya ini kurang. Nah, hal-hal seperti itu mereka kelihatan banget kan wajahnya agak kurang sisi religiusnya itu. Tolong nanti ditajamkan. Kami berbisnis itu juga nanti yang halal gitu ya. Kalau nanti jangan lupa kontak personnya Mas ini Bumi ya. Kan kami setiap bulan itu ada general staff meeting, nggak mungkin bisa datang situ beri kami siraman rohani. Lebih. Nah, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Cuma 2 ini. Iya. Betul. Sudah Pertamina? Nah, kemarin itu kita berdiskusi dengan Mbak Lolita. Kemarin itu menyarankan di tanggal 14. Nah, di sponsor beberapa main park itu di 14. Ternyata teman-teman ya tidak bisa. Iya. Itu saja, semoga pelestarian alam ini yang dikomandani oleh Oke ini bisa berkembang bukan hanya bukit dan pandan laut. Terima kasih sudah memperhatikan bumi di mana kami tinggal. Ini kan orang-orang sibuk nggak sempat Mas memperhatikan bumi. Jadi penjenengan yang sangat diberkati. Jangan lupa datang ke Novotel, makan siang hubungi. Masuk. Bener itu? Iya, oke. Ya. Siap, terima kasih Pak Leo atas sambutannya. Oke, mungkin sedikit sambutan atau pembukaan dari Nurul Asri nggak apa? Satu kata. Ya, sama. Monggo. Untuk saya wakili lagi. Panjang. Saya pengen ngomong banget ya. Mungkin dari sini aja Mas ya. Iya, iya, monggo. Ya. Mungkin ya terima kasih kepada pertama ke 4K untuk udah bisa untuk apa ya membantu di lingkungan ya. Karena kan sini memang guys sebelum 4K memang jarang banget ada yang peduli kan Mas tentang kopi juga gitu. Nah terus
Ya semoga kedepannya bisa berkelanjutan. Dari kita kan dari dakwah masjid kan Mas, nah ini juga ada pihak lingkungan, kami dari divisi lingkungannya, nah ini juga ingin baru mulai mencoba gitu untuk nge-reach apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk lingkungan juga kayak gitu. Semoga kedepannya kita bisa menjalin kerjasama juga yang ya bisa berkelanjutan gitu, dan mungkin bisa berkolaborasi juga kepada orang-orang yang peduli sama lingkungan juga, mungkin kayak Novotel dan lain sebagainya yang memang memperhatikan lingkungan. Mungkin itu aja sih Mas dari saya. Baik. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin kita bisa langsungkan saja untuk bergerak ke tempat penangkaran, kemudian ke tempat sarang, dan nanti juga aku akan jelaskan tentang teknis pelepasannya. Mungkin nanti perwakilan bisa langsung bawa batok ya, karena ada 2 mulu, jadi kita nggak terlalu pakai ember, biar langsung saja kayak gitu. Cuma kayak Oke, mungkin bisa kita bergerak, teman-teman. Mas Rai nggak boleh. Betul. Oke, mungkin sambil jalan, aku sedikit untuk menjelaskan tempat ini ya teman-teman semuanya. Selamat datang teman-teman di tempat penangkaran dari konservasi penyu Pantai Pelangi. Di sini adalah bulan terakhir atau musim terakhir penyu itu bertelur gitu ya, bahkan menetas. Jadi teman-teman sedikit sekali bertemu dengan anak penyu atau tuking. Nah, kita di sini bisa melihat ada penyu yang berukuran besar, ada 3 ekor, 2 di kolam putih ini dan 1 di bak putih itu. Dan memang mereka bertiga kita rawat dari kecil untuk sampel edukasi. Nah, ada 2 penyu yang memang punya mungkin kelainan ataupun sakit gitu ya. Salah satunya yang putih ini, dia punya kelainan kita sebut sebagai leukistik atau pelunturan pigmen kayak gitu. Dia bukan albino karena dari awal memang tidak putih kayak gitu, dia ada pelunturan. Nah, pigmen dia leukistik kayak gitu. Dan yang satu itu mengalami kebutaan. Jadi cukup kasihan. Kenapa dia bisa buta seperti itu? Karena waktu kecil air kolamnya sering dipegangin wisatawan atau manusia, terus akhirnya ada kontaminasi jamur ataupun bakteri yang merusak mata. Makanya sekarang kita memberikan himbauan kecil-kecilan gitu ya untuk tidak memegang secara langsung ke anak penyu atau tukik itu sendiri. Karena kita punya pengalaman nih, kita belajar dari pengalaman kayak gitu. Nah, untuk tukik-tukik di sini dan penyu di sini itu jenisnya semua penyu lekang atau penyu abu-abu kayak gitu. Ini adalah penyu paling kecil dari semua jenis penyu yang ada di dunia. Nah, di dunia sendiri kita bisa ketemu 7 jenis penyu. Dan di Jogja kita bisa ketemu 4 jenis penyu dari 6 jenis penyu yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya Jogja itu punya diversitas atau keanekaragaman penyu cukup banyak. Nah, 4 jenis penyu itu apa saja? Pertama adalah penyu lekang yang teman-teman bisa lihat. Kemudian yang kedua adalah penyu sisik. Penyu sisik itu zaman dulu ataupun sekarang masih ada yang ilegal gitu ya, memanfaatkan cangkangnya atau karapasnya untuk pembuatan souvenir, entah itu gelang ataupun frame kacamata. Tapi itu ilegal ya teman-teman ya. Nah, penyu sisik bisa kita temuin di daerah Gunung Kidul kalau di Jogja. Di sana banyak terumbu karang, tempat mereka mencari makan. Nah, kemudian yang ketiga ada penyu hijau. Penyu hijau bisa kita temuin itu di Pulau Bali. Kalau di Jogja sangat langka mereka kayak gitu. Kalau teman-teman pengen ketemu penyu hijau, mainlah ke Pulau Bali, mainlah ke Kalimantan kayak gitu ya. Apalagi teman-teman bisa diving, pasti mungkin bertemu mereka kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyu belimbing. Penyu belimbing itu jenis penyu paling besar. Kalau penyu lekang paling besarnya atau dewasanya itu sekitar 45 kg dengan panjang atau lebar sekitar 60 cm. Penyu belimbing kita pernah bertemu terakhir di tahun 2021. Panjangnya kurang lebih 2 kolam ini, kolam biru ini, atau sekitar 2,2 meter kayak gitu. Dengan bobot kurang lebih sekitar 400 kg atau setara mobil jeep. Kayak gitu. Jadi memang sebesar itu untuk penyu belimbing, bahkan secara literatur mereka bisa sampai 700 hingga 900 kg. Dan mereka sudah diberikan status punah lokal oleh masyarakat, mengingat dulunya penyu belimbing sering dikonsumsi secara masif. Kayak gitu. Nah, untuk tahun ini sendiri penyu
yang bertelur itu cukup tinggi teman-teman dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar 70 sarang di tahun ini, yang sebelumnya sekitar 20 sampai 40 sarang. Nah, ini berita bagus ya untuk dunia konservasi. Apakah kedepannya penyu di Jogja ini semakin terus meningkat populasinya atau memang ini sebuah fenomena saja? Harapannya ini menjadi sesuatu yang baik ya kedepannya untuk si penyu itu sendiri. Bahkan kami pun sering melakukan yang namanya sistem patroli penyu. Mungkin suatu saat kita bisa berkolaborasi sama teman-teman untuk terlibat langsung melihat penyu bertelur gitu ya, ataupun kita bisa memindahkan telurnya ke tempat yang aman, nanti kita lihat tempat sarangnya kayak gitu. Karena di tahun ini ada sekitar 177 partisipan yang membantu kami untuk penyelamatan sarang penyu tersebut. Dan buat informasi juga, penyu itu bertelurnya di malam hari. Jadi kita pasti akan jalan malam hari untuk ketemu sama mereka. Dan di siang itu jarang ataupun tidak ada sama sekali. Kayak gitu. Kenapa kita harus menyelamatkan seperti itu, harus dipindahkan, nggak langsung alami saja. Ternyata masih banyak orang yang memburu telurnya untuk dikonsumsi, untuk dimakan kayak gitu ya, dengan narasi yang dibentuk untuk kesehatan biasanya. Jadi kita coba untuk menyelamatkan. Terlebih nanti juga ada aktivitas pariwisata nih, ada mobil jeep yang bisa melindas tempat sarangnya gitu ya, meskipun sarang penyu itu di dalam pasir kayak gitu. Makanya tetap harus dipindahkan. Kita belum bisa sepenuhnya membiarkan sarang itu alami. Ingat, aktivitas manusia di sini cukup ramai kayak gitu. Nah, terus kita nanti akan coba untuk menyikatin si penyunya. Nanti boleh bantu mungkin dari Novotel 1 orang, dari teman-teman Nur Asri 1 orang. Sebelum kita melakukan itu mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman terkait penyu. Ya. Mau tanya, tadi kan matanya buta karena apa namanya dipegang, karena sering dipegang manusia. Berarti itu lebih buruk daripada anunya airnya kotor gitu ya? Oke, gini. Jadi memang secara bioetik ya, aku melihat secara bioetik, ketika merawat 3 ekor atau merawat penyu di sini itu sebenarnya tidak diperbolehkan secara bioetik. Tapi kita melihat jangka panjangnya bahwa ternyata orang Jogja masih belum tahu ada penyu. Jadi mau nggak mau memang kita merawat 3 ekor ini. Terlebih ketika air kolam ini memang sama ya penggantiannya kayak gitu. Tapi memang itu lebih cepat saja untuk saat ini, dan di minggu depan sudah waktunya penggantian air. Cuma ketika kecil memang lebih sensitif tukik itu kayak gitu. Makanya nanti kita mau nyikatin mereka itu masih lebih aman ketimbang ketika masih kecil kayak gitu. Nah, kita sebenarnya juga nggak tega ya untuk merawat mereka atau mohon maaf melihara gitu ya, karena secara bioetik itu tidak diperbolehkan. Cuma gimana orang kenal sama penyu kalau mereka sendiri tidak tahu penyu itu seperti apa sih, apalagi di Jogja itu sendiri. Ya ini apa ya? Ya kita bisa bilang mohon maaf lah kayak gitu. Ya mau gimana lagi, caranya memang kita harus memperkenalkan ini. Tapi pada akhirnya kalau ternyata orang-orang Jogja sepakat untuk penyu-penyu ini bisa kembali lagi ke laut, dengan senang hati kita melakukan itu. Jadi kita pengen publik itu terlibat pada akhirnya kayak gitu. Jadi kita masih di tahap pengenalan terlebih dahulu, mengajak teman-teman membangun empati gimana sih perjuangan konservasi, itu dulu yang kita harus lakukan. Berarti tadi gimana tadi kesimpulannya? Kesimpulannya kotor itu enggak masalah. enggak, iya tadi kan ada waktu yang kita Oh, ada atur kan. waktunya Iya, ya? dan kita melakukannya seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang kita baru dapat bantuan tandon juga untuk bagus airnya. Jadi ada 3 tandon. Nextnya lebih sering lah kita untuk mengganti air. Karena secara literatur justru air penyu itu harus diganti 2 hari sekali. Kayak gitu. Sedangkan kita kan ngambil air kan dari laut, ngompa. Nah, kalau sering ngambil air, otomatis pompanya gampang korosif. Nah, kita tambah 1 tandon lagi, jadi airnya lebih banyak, kita nggak nyedot terlalu sering. Kayak gitu pada akhirnya. Jadi kita pelan-pelan semua. Memang benar-benar kolektifan dan akar rumput banget perjuangan konservasi penyu di Pantai Pelangi. Terkhususnya teman-teman bisa terlibat sangat aktif untuk membantu perjuangan kami. Kayak gitu. Oke, mungkin sambil nanti ada yang mau bertanya, aku minta tolong dari tim siapa dulu. Novotel ada yang mau mencoba menyikat si penyu. Ayo. Penyu itu dia
pertama kita lihat habitatnya ya. Penyu itu hidupnya di air laut. Jadi memang banyak hidup di air laut. Terus kalau kura-kura itu di air tawar ataupun air payau. Terus dari alat geraknya, kalau penyu itu lebih ke berenang. Jadi kita nyebutnya sirip. Kalau kura-kura itu kaki gitu ya. Karena kita ada sampel kura-kura itu, kura-kura Brazil, bisa dicek. Terus penyu nggak bisa memasukkan kepalanya atau anggota tubuhnya ke dalam tempurungnya kayak gitu. Jadi cara untuk memasukkan anggota tubuh itu adalah sistem pertahanan diri dari predator. Kalau penyu ketemu predator misalkan ikan hiu gitu ya, dia udah sebesar ini, dia akan memberikan punggungnya karena punggungnya ada penebalan kulit atau tempurung dan ini bisa membahayakan para predator kayak gitu. Jadi cara bertahannya berbeda. Berarti hidupnya 24 jamnya di laut ya? Iya. Berarti ya? Nggak ke darat ya? Enggak, ke darat itu ya hanya pas musim bertelur aja kayak gitu. Bahkan mereka pun harus ngambil nafas ke atas karena nafas kan paru-paru. Oh, pakai paru-paru ya? Ya, karena dia reptil. Oh, reptil Gitu. maksudnya. Ya. Mas, ini dikasih makan apa ya di sini? Nah, kita kasih makannya kalau kemarin musim penyu, musim ubur-ubur gitu ya di pertengahan tahun, ya kita akan kasih ubur-ubur. Tapi kalau sedang tidak musim ubur-ubur, kita kasih makannya udang, ikan laut, terus juga ada rumput laut kayak gitu. Tapi paling sering kita kasih makan udang dan cumi-cumi biasanya. Jadi penyunya lebih sehat ketimbang yang ngasih makan. Yang ngasih makan cuma tempe orek, dia pakai udang. Seafood ya. Kamu cuy sidik. Iya Mas, boleh join. Di remote loh. Pelan-pelan. Ya semuanya 4 tahun, 3 ekor ini satu angkatan kayak gitu. Jadi mereka satu korsa gitu ya. Oh, satu kursa. Ada konsulat. Dulu nemunya di mana Mas? Rescue atau? Nah ini nggak nemu, ini memang dirawat dari kecil kayak gitu. Jadi kita memang besarkan anak asuh. dan ini Asuh. iya anak Adiknya. Nah, asuh. Itu kalau digosok gitu kerasa geli nggak ya dia? kerasa Oh, kerasa ya? kerasa karena ini bukan keong gitu ya. Oh, bukan keong ya? Keong Jadi ya. rumahnya terpisah. Aku cedok geli, Pak. Ini jatuhnya tempurung ini adalah rangkanya mereka. Oh, berarti itu kerasa ya? Itu kerasa ya? Kerasa. Mas, berarti penyikatan ini itu dilakukan berapa kali? Penyikatan ini bisa sehari sekali, Berarti 2 nggak hari sini, sekali. popok rata saiki, Tapi yang kali, pasti kita rata harus wingi. bantu sikat mereka. Karena kan kalau di laut kan bisa dibantu sama ikan remora gitu ya. Nah, kalau di sini ya kita lah yang harus menyikatnya mereka. Disingkat sih. Efeknya ya bisa nanti berjamur. Udah nih buzzer aja. Soalnya kan penyu itu nggak kayak kura-kura yang berjemur ya. Kalau kura-kura kan ada batu terus dia berjemur. Oh. Kalau penyu ya full memang di air laut ya udah mereka berenang dibantu sama hewan-hewan lain untuk menyikati. Tapi kalau bertelur kan ke darat berarti. Iya, dia ke darat. Terus buat pasir gitu ya, buat gundukan gitu. Bukan gunduan, dia Oh, ke dalam ya? Dia kayak Nah, caranya gimana? Kan pakai Dorong sirip. kepala. Nah, sebenarnya kalau mau lihat ada beberapa postingan sosial media kita mengangkat tentang video penyu bertelur kayak gitu. Nah, kalau pengen lebih tahu lagi ya pas musim penyu ikut kegiatan patroli itu sendiri. Aduh, Kayak gitu. rumah saya jauh, Pak. Bangun tapan ya, Pak. Saya juga rumahnya jauh dari Sleman City Hall. Wah, temennya. Lebih Lu lihat tunggu ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita pun kegiatan kayak gini memang mencoba untuk membawa teman-teman ya untuk kenal penyu. Makanya tadi kan sempat dibahas sama Pak Leo ya bahwa konservasi itu ya kita harus membangun empati sebenarnya untuk orang terlibat di sini. Ya meskipun jauh kesibukan lain itu gak jadi masalah. Aman jaya. Tergantung Kayak gitu. kuahnya apa. Terkait ini kan kita misalnya nih rame itu menimbulkan stres sendiri ini enggak? Enggak, jadi kan memang kita juga ada batasannya kan untuk bisa masuk ke sini berapa orang, terus juga enggak tiap hari kita melakukan hal seperti ini, jadi itu tidak jadi masalah. Oh bisa mindahin ke sini, coba. Aku bantu dari kanan kirinya. Wes turu kata epic. Wis penaan ya. Penaan. Karo SPW. Merem Pokoknya ekor. Terima kasih ya, Pak. Beratnya seberapa Disikati, penyu ya. ini? Coba kamu angkat. pop. Berat ya? Angkat Ayo. lagi, Ngejim. pelan-pelan. Masih berat tanggung jawab. Oke. Enggak sih. Tonjoknya kayak gini nih, Pak. Botol amanah ya. Kita sekarang bergerak ke Amanah, sarang Pak. terlebih dahulu sebelum nanti kita pelepasan tuking. Oke, ini lokasi
relokasi sarang kita menyebutnya sebagai metode sarang semi alami. Kita membuat semirip mungkin dengan sarang alami, baik kedalamannya, jumlah telurnya ataupun lebar dari sarangnya sendiri. Nah, ini sarang terakhir pendaratan di tanggal 9 Agustus atau 10 Agustus gitu ya, di tahun ini, dan memang Agustus biasanya sudah tutup musim untuk bertelur di Yogyakarta. Di tahun ini tadi aku sampaikan ada 72 sarang yang bisa kita selamatkan dan lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya kayak gitu, dan kemungkinan besar ini akan menetas di minggu depan karena waktu inkubasi sarang penyu itu sekitar 46 sampai 52 hari. Tapi rata-rata di sini itu di usia 46 sampai 47 hari kayak gitu. Jadi ini nih, minggu depan sudah menetas karena ini baru 42 hari ya. Berapa hari? 46 47 kayak gitu. Nah, kemarin banget di bulan Juli gitu ya, karena di sini tidak ada pembatas yang terlalu bagus, 3 sarang itu mereka langsung kembali ke laut. Ya itu mungkin terkesan kayak ya kasihan banget dia ini sendiri ya, tapi secara alami itu justru bagus. Oh, nalurinya gitu, nalurinya memang langsung sana. Dan terkadang memang bukan terkadang, malah si penyu itu menetas itu di dini hari. Oh, jadi jam 2, jam 3 kayak gitu. Dan kenapa kita melepaskannya sore hari? Pertama karena sore hari ini cuacanya lebih kondusif untuk kita dan untuk penyunya. Tapi secara alami memang bagusnya malam hari. Tapi kita coba untuk mentoleransi lah yang nyaman tuh kapan aja. Biasanya kita ngelepasnya di sore hari. Pagi hari juga bisa, tapi pagi hari sangat riskan karena kan pagi ke siang ya. Di sini akan panas banget karena pasirnya pasir hitam. Kita pernah ngecek suhu permukaan pasir di sini pernah menyentuh sekitar 54 derajat. Diceplok bisa mati kalau misalkan kita ngelepas di jam 11 sampai jam 4. Kayak kita lepasnya di sore hari. Terus ini kurang lebih telur penyu lekang ada yang kita buang ke situ ya, itu yang jaga. Bola kasti, jadi bisa yang lipat gitu ya. Dan telur penyu itu tidak sekeras tidak sekeras telur ayam karena dia memang benar-benar sensitif. Nah, monggo kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oh iya. Tanya apa? Bisa banget karena tahun ini kakak sudah curi sarangnya itu ada 14 sarang. Habis. Jadi dari 72 14 sarang sudah dicuri sarang. Meskipun kita sudah melakukan patroli rutin tiap malam, tetap dicuri, diambil, dimakan. Makanya ke depan kalau memang bisa, kita bisa berkolaborasi di program patroli kami supaya lebih banyak nih. Mungkin tidak hanya orang Jogja saja, tapi umum pun bisa terlibat dalam program penyelamatan kayak gitu. Tapi memang harus malam hari. Mereka memang berdiri malam-malam. Terus juga kita biasanya kan nanam pohon pandan laut ya. Kebetulan memang di tahun kemarin luar biasa sekali El Nino-nya. Dahsyat sampai di sini benar-benar tidak ada hujan dalam kurang lebih 8 bulan kayak gitu. Dan terdampak untuk pohon-pohon pandan laut kita ya banget. Karena pohon pandan laut itu adalah tempat penyu untuk bertelur yang seperti itu. Mungkin kalau bawahnya kayak gitu. Dan kita juga kedepannya sekarang sudah berkolaborasi dengan UGM. Rencananya kita coba untuk pembibitan melalui buah tahun depan supaya menghindari ya kasus El Nino tadi kayak gitu. Jadi nanti kita bisa cek juga. Meskipun tahun ini tetap kita gencar untuk konsisten melakukan penanaman pohon pandan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya tadi Mas, silakan. Saya lihat di sini ada jejak kaki itu ayam. Itu ayam atau penyunya? Kemudian yang kedua, kalau telur penyu itu isinya kayak telur ayam gitu nggak? Cairan gitu atau sudah bentuk penyu? Nah, jadi kalau di sini ya mungkin saja karena udah tinggal satu sarang ya. Karena kan ini kemarin kita bongkar sebelahnya itu di tanggal 14. Kalau kemarin tanggal 14 datang itu menetas. Kita ada proses pengambilan. Memang nggak 14 ini. Ada penetasan terus kita rescue untuk kita pindahkan kayak gitu di tanggal 14. Nah, perkiraan kita
mungkin yang ini menetas di minggu ini, ternyata dia masih kurang seminggu lagi kayak gitu. Nah terus Berarti yang ada cuma di situ aja ya? ya tinggal Di sini nggak ada. sini udah bersih, kosong kayak gitu. Mungkin jejak-jejak ini ya kita orang ngecek gitu ya, Pak Sarwidi ataupun tim dari 4K untuk melihat saja. Kayak gitu. Yang kecil-kecil ini ya? Kecil-kecil ini ayam nggak masalah. Oh, ayam ya? Ayam, kucing. Karena kan sarang penyu itu di dalam ya, sekitar 30 sampai 40 cm. Jadi nggak akan digali sama mereka. Jadi masih aman. Kenapa? 72 kita bagi di sana sama di sini. Kenapa kita buat baru? Karena biasanya kan 20 sampai 40 sarang per tahun. Dilalas sekarang 72 nih. Akhirnya pasar ini berinisiatif buat tempat baru lagi. Kayak gitu. Jadi ini presentasinya lebih tinggi. Terus terkait kondisi telurnya ya, apakah dia langsung ada penyu ataupun kayak telur ayam gitu ya? Tetap dia ada kuning telur dan putih telur. Cuma sistemnya telur penyu itu tidak boleh berpindah posisi. Padahal semua bisa ya? Ya. Apa bedanya telur ayam dan telur penyu? Kalau telur ayam, embrionya itu di tengah. Kalau telur penyu dia akan nempel di cangkang. Oh, dia emang bisa? Ya, dia akan nempel di atas cangkang. Nah, ketika kita ubah posisinya, itu akan Pusing ya dia? campur. Jadi nggak akan jadi. Jadi lah. Kayak gitu. jadi. Dan itu ada waktunya sekitar 1 sampai 3 jam. Kalau sudah lebih dari 3 jam kita balik, itu gagal total. Kayak gitu. Makanya kita pas patroli pasti itu di bawah 3 jam. Jadi harus sesegera mungkin dipindahkan. Berarti orang itu mencuri telur itu untuk dimasak gitu ya mungkin ya? Iya, rata-rata Dimasak itu. untuk ditetuskan mungkin nggak? Enggak. Ditetuskan lagi nggak? Rata-rata memang untuk dikonsumsi terlebih dahulu. Kayak gitu. Nah, sebenarnya mitosnya atau narasi yang dibentuk sama masyarakat tadi untuk kesehatan, untuk vitalitas dan segala macamnya. Rata-rata kayak gitu. Karena kan bisa dikatakan dia hewan ekstrim ya. Rata-rata hewan ekstrim ya narasinya kayak gitu untuk vitalitas, kesehatan, segala macam. Tapi ternyata secara penelitian telur penyu itu mengandung logam berat, baik itu merkuri hingga arsenik yang itu sangat berbahaya untuk tubuh. Bahkan ada orang meninggal karena makan telur penyu, itu ada. Meskipun kasusnya nggak banyak ya. Cuma kalau memang manusianya bertahan, mungkin mengakumulasi racun dari makan telur penyu. Kayak gitu. Jadi terserah teman-teman apakah mau tetap mengkonsumsi ini kayak gitu. Karena kita sebagai manusia memang omnivora gitu ya, apa aja dimakan kan sekarang. Tapi kita yang bijak lah untuk memilih kayak gitu. Masih ada kok roket chicken. Ya benar. Tapi kacauan. Kacauan. Gak usah nyari-nyari telur penyu lah yang enak-enak aja masih banyak kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu kita bisa langsung bergerak untuk pelepasan. Kita bisa berbaris. Iya. Wah, you got it. Jangan dipegang ya teman-teman. Oke. Alright. Alright. Pas di Nggak jalan boleh ya- dipegang? Iya, pas di jalan juga nggak boleh. Boleh banget dikasih nama, boleh. Kalau dikasih ini, Jangan. Oh, iya. Kalau Oke. mang. Nanti semaput. Jordi. Jordi. Oke, aku tak Maya. Jordi. Iya, aku tak kasih nama Maya. Kak, kamu Ya, tuh boleh. Oh, maaf ya. Nah, Harus ada airnya nggak? enggak juga enggak apa-apa. Nggak mati tak? Ya, biar Oh iya. Oh, Ayo. gitu ya. Oh iya, bagus bagus. Ide yang sangat cemerlang. Aku namanya siapa ya? kamu. Maya. Satrio. Maya, ya kamu. Oh iya. Oke, Kamu Mayu kok. Ya. Mayu. Aku Cacap Pak. Maya dan Mayu kok. Orang Ya. Agus. Waduh. Iya. Sama air airnya. Ini 20. Aku namain satuan aja lah. Namanya Agus. Aku bebas. Bebas, bebas. Oke. Ya, tapi Mas, gimana? Siap. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang tim itu 3. ini bocor. Enggak apa-apa.
Enggak Ya, apa-apa. Emang kayak gitu. Kakak gimana ini? Mas, satunya siapa? Gini, Mas Albait, siapa? Albait. Nanti tak serahin ke Mas Faiz. Jadinya ya. Kok jadi Mbak Mel. cewek? Ayo. Oke. Nah, Saya Mas. Yang satu Michael. Ini dicaukan Mas. bebas. Yang penting jangan kena air tangan kita. Mas, kok lemas penyunya? Iya, aman aman aman. Itu namanya siapa itu? Sudah milih kan? Ini anak Emang, kita. emang. Anak kita ke siapa? Ini sayapnya patah bukan patah. Kejepit gitu. Aman, aman. Aman. Anaknya harus dirawat ya, Pak ya? Namanya Ali. yang gesit mana yang gesit? Yang gue Oh, dicari. atau Umar. Atau Ali bin Mori. Ray. Yang situ K. Murray. Yang sini Tunggu di luar sebentar. Kowe ngelih, Bro. Geprek. Oke. Mana satunya? Oh, si Mana? si K sangat itu ya, sangat aktif sekali ya. Si Ray. Oh, Ray ya. Si K tidur si K. Kok punya Sike aku tenang berdua dia. ya guys? Jangan dia udah meninggal. Udah. Sepertinya yang Ray Ini itu tak kasih seperti nama bapaknya. Sulhan. Kalau yang K seperti ibunya. Macam-macam kalau anteng. Biasanya cewek kan anteng kan. Belum pegang nggak boleh. Yang nggak ada pegang berdua ya. Yang dua. Udah kecepot ya. Yang Mbak ini kacamata namanya siapa? Raya. Anaknya lu. Anaknya lu. Oh, Raya. Kurang dari sebulan. Detik-detik pelepasan penyu. Mas Alif, ini tadi jenis apa? Hah? Dari 4K. Oh iya, aku video. Jadi hari ini kita akan pelepasan penyu. Penyu ini aku beri nama Mori. Ayo mas, ini mas. Dokumentasi. Wah, balapan nih, Ray. Menang gua, Ray. Ayo, Ray. Sampai guling-guling. Ayo. Jani. Mbak itu kebalik kayaknya, Mbak. Kebalik itu. Jangan pakai ini. Juara satu, Ray. Oh, sih. Kita lihat. Wah itu. Wah, jangan Iya. Bahrayu udah agak kuat. Biarin. Ternyata juara pertama adalah si Mesara ya, Ray. Oh, Ray. Kalau ini apa namanya? Si Ray dari teknik mesin ternyata memimpin juaranya. Ini kenapa ya?
Si kayo. Sire enggak jalan. Oh, jalan Mbak. Gerak Mbak. Jangan dipegang. Itu lebih ke mager ya. Kayak ngeleh Mbak. Ya, ini sama namanya. Sulhan itu. Oh, Sulhan menyelit. Enggak, itu lemes. Sama jenenge, Bro? Ray. Pre kok ya? Iya. Sulhan di pre. Wah, sike jalan. Ternyata yang masih mager cuma satu, guys. Sepertinya kurang makan bakso. Oh, kasihan banget tapi aku kenapa ya? Coba kasih air. Sike itu. Oh, dia datang ke temennya ya? Ayo nak. Enggak boleh. Mana dipegang tuh? Boleh. Kok mati? Kok mageran? Enggak mati itu, tapi emang gitu. Ya aku mau. Kayak sama. Anu, itu tadi siapa? Itu siapa itu? Ray. Si Ray, teknik pesen. Pesen Ray. Teknik pesen. Sulhan. Awas bro, lihat bawah, hati-hati. Mas, Awas. belum bisa hati-hati. Awas. Mana sih Ray? Jangan tinggalkan kau kan. Awas. Mas. Kita mati. Aku dicuci, Mbak. Apa masih mati orang, Mas? Awas. Oh ini. Tapi kamu, Bro? Gon tono. Kena ngobak. Selup. Kita tetap solid. Sehingga yang mau tetap solid.
Sike. Mana satunya? Yang mana? Sike sangat itu ya, sangat Bayi-bayi kita. Ore ya. Sike tidur di Sike. Kok punya Sike tenang ya ya. guys? Jangan-jangan dia udah Udah rek. Ya. Sepertinya yang ngeri. Ini Sebentar ya. Wah, balapan nih, Ray. Menang gua, Ray. Ayo, Ray. Ayo. Wah, balapan nih, Ray. Menang gua, Ray. Ayo, Ray. Ayo. Jangan di Pak itu kebalik kayaknya, Pak. kebalik itu. Kembali, jangan pakai ini. Juara 1 nih. Ray. Wah, itu. Jangan ya. Mbah Rai udah biarin. Ternyata juara pertama adalah si Mesaroh ya. Ray. Tertarik ulang.